2019-820-264, saya semester 4 di Fakultas Ilmu Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kampus Bekasi. Video ini sebagai laporan tugas UTS semester 4 mata kuliah AIK Kemuhammadiyahan yang diampu oleh dosen Bapak Fatur Rahman. Di sini saya akan menyampaikan dan menjelaskan ringkasan dari beberapa bab yang ada pada buku kuliah Kemuhammadiyahan yang diterbitkan oleh LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta oleh Romansyah. Bab pertama yaitu memahami gerakan pembaharuan dalam Islam, kemajuan dan peradaban Islam dalam berbagai bidang. Itu di sini ada 3 periode. Periode yang pertama yaitu periode klasik. Pada periode klasik ini ada 2 fase. Fase yang pertama yaitu fase integrasi dan kemajuan, di mana pada fase ini yaitu masanya Bani Umayyah, Islam sudah mulai masuk ke Eropa melalui Spanyol. Kemudian pada fase ini juga muncul banyak ulama-ulama besar seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hambali, serta imam lainnya yang ahli dalam bidangnya. Kemudian di fase yang kedua ada fase diintegrasi, yang mana keutuhan umat Islam dalam bidang politik di sini mulai pecah hingga digantikan pemerintah-pemerintah otonom di berbagai kawasan. Kemudian tadi sudah periode yang pertama, lalu ada periode yang kedua yaitu periode pertengahan. Pada periode pertengahan ini ada 2 fase. Fase yang pertama yaitu fase di mana umat Islam itu mulai ada kemunduran, yaitu salah satunya perbedaan antara Sunni dan Syiah. Kemudian di fase yang kedua yaitu muncul 3 kerajaan besar. 3 kerajaan besar di sini yaitu yang pertama ada kerajaan Utsmani letaknya di Turki, kemudian ada kerajaan Safawi itu di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Di masa 3 kerajaan ini ilmu pengetahuan waktu itu sangat kurang, sehingga Islam semakin mundur karena 3 kerajaan ini mendapat tekanan. Ketiga, periode modern, yaitu zaman kebangkitan umat Islam yang terbagi menjadi 2. Pada periode kebangkitan awal, kesadaran pentingnya pembaruan dalam Islam baik secara politik, militer, sosial, dan budaya. Pada kebangkitan kedua, berkembang pemikiran filosofis dan metodologis di era kontemporer. Sebab-sebab kemunduran Islam. Kemunduran Islam terjadi sekitar masa klasik atau pertengahan, yang mana faktor penyebabnya diantaranya permasalahan ekonomi, kemudian sistem peralihan kekuasaan yang tidak jelas, adanya perang salib, dan perdagangan Islam internasional ketika itu mengalami kemunduran. Pemurnian dan pembaharuan Islam. Pembaharuan Islam berbeda dengan pembaharuan yang terjadi di dunia lain yang mana bersifat reformasi dan revolusi. Akan tetapi, pembaharuan Islam mempunyai rujukan yang jelas, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara pembaharuan yang lain akan terus berproses mencari serta tidak memiliki rujukan yang mutlak dan pasti. Salah satu upaya agar terjadi pembaharuan dan pemurnian yaitu mengajarkan agama, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tokoh-tokoh pembaharuan di dunia Islam. Ibnu Taimiyah tidak berpihak pada satu pendapat saja. Menurutnya, tidak seorang pun memiliki kedudukan kecuali bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Atsar. Ibnu Taimiyah memperdalam mazhab-mazhab secara menyeluruh, kemudian dihubungkannya dalam satu sumber. Ibnu Abdul Wahab, beliau
yang melihat keadaan umat Islam telah melanggar akidah, yang mana merencanakan untuk menyusun barisan yaitu ahli tauhid atau muwahhidin, diyakini sebagai gerakan memurnikan dan mengembalikan akidah Islam. Disebut juga sebagai gerakan Wahabiyah. Jamaluddin Al-Afghani, beliau seorang tokoh terkemuka yang menjadi sentral figur. Banyak usaha yang telah dilakukannya dalam melawan penjajah, salah satunya yaitu membangun kembali jiwa Islam yang terkandung dalam ajaran Al-Quran. Bab 2. Latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Sejarah berdirinya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu berdiri pada saat dunia mengalami kekuasaan Imperium Turki Utsmani yang memudar. Pada saat kondisi seperti ini, muncullah priai-priai Jawa dan pedagang dari Kauman, yaitu Ahmad Dahlan, sebagai seorang yang peduli khususnya terhadap masyarakat Muslim. Ahmad Dahlan lahir di Kampung Kauman, Yogyakarta tahun 1868. Nama kecil Ahmad Dahlan yaitu Muhammad Darwis, yang mana memiliki ayah bernama Ki Haji Abu Bakar yang merupakan salah satu imam khotib masjid, dan ibunya bernama Aminah. Dengan pola pemikirannya yang cemerlang, Ahmad Dahlan mulai membentuk organisasi, bermula dari mendirikan sekolah, hingga akhirnya dirumuskan anggaran dasar dalam bahasa Belanda dan Melayu yang diberi nama menjadi Muhammadiyah. Diharapkan agar masyarakat sesuai dengan pribadi Nabi Muhammad SAW. Faktor-faktor penyebab yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah ada dua, yaitu yang pertama faktor subjektif, yang mana faktor ini sebagai faktor penentu utama yang mendorong berdirinya Muhammadiyah adalah hasil dari pendalaman Ki Haji Ahmad Dahlan terhadap Al-Quran. Yang kedua, ada faktor objektif yang terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya yaitu kehidupan beragama tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, karena banyak merajalelanya perbuatan syirik, bid'ah, khurafat yang menyebabkan Islam menjadi beku. Kemudian juga bangsa Indonesia itu yang hidupnya dalam kemiskinan, kebodohan, kemunduran. Sedangkan faktor eksternnya yaitu kolonialisme Belanda di Indonesia, kegiatan serta kemajuan yang dicapai oleh golongan Kristen dan Katolik di Indonesia, sikap sebagian kaum intelektual Indonesia yang memandang Islam sebagai agama yang telah ketinggalan zaman. Bab 3. Falsafah hidup dan ajaran Ki Haji Ahmad Dahlan. Mengenal sosok Ki Haji Ahmad Dahlan. Ki Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta tahun 1868 yang memiliki nama kecil yaitu Muhammad Darwis. Ayahnya bernama Ki Haji Abu Bakar dan ibunya adalah Siti Aminah. Ki Haji Ahmad Dahlan adalah anak keempat dari 7 bersaudara yang mana memiliki keturunan rata-ratanya adalah seorang kiai. Beliau lahir dan dibesarkan di Yogyakarta di Kampung Kauman, yang mana Kampung Kauman ini adalah kampung anti dengan penjajah. Itu menyebabkan beliau tidak menuntut ilmu pada sekolah gubernemen. Beliau mendapatkan pendidikan khususnya keagamaan dari ayahnya. Ketika dewasa, Ki Haji Ahmad Dahlan menunaikan ibadah haji, kemudian pergi ke Mekah, dan juga memperluas pengetahuannya dengan berguru kepada para alim ulama Indonesia yang sudah bermukim sebelumnya di sana. Sepulang dari Mekah, beberapa tahun beliau mengajar dan berjuang, dan merasa kurang cukup, akhirnya Ki Haji Ahmad Dahlan kembali ke Mekah untuk melaksanakan haji yang kedua kalinya, serta beliau juga membaca kitab-kitab berjiwa tamadun. Ki Haji Ahmad Dahlan juga pernah memasuki Budi Utomo
yang mana maksudnya untuk memberikan pelajaran agama kepada para anggotanya. Hingga akhirnya beliau mendirikan organisasi yang diberi nama Muhammadiyah tahun 1912 di Yogyakarta dan ditetapkan sebagai pahlawan nasional. 7 falsafah hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mana ditulis ulang oleh murid beliau sendiri. Salah satu di antaranya yaitu kebanyakan di antara manusia selalu berwatak sombong dan takabur, hanya mementingkan kepentingan sendiri. Kelompok ayat kajian Kiai Haji Ahmad Dahlan, beberapa di antaranya yaitu orang yang mendustakan agama, surat Al-Maun ayat 1-7, amal soleh, surat Al-Kahfi ayat 110 dan Az-Zumar ayat 2, dan hari kiamat, surat Al-Qari'ah ayat 6-11. Bab 4, Muqaddimah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah. Sejarah perumusan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Ketika itu upaya untuk menyusun Muqaddimah AD atau ART Muhammadiyah pada masa kepemimpinan Ki Bagus Hadi Kusumo yang disusun untuk memenuhi kebutuhan mengatasi problem dalam Muhammadiyah. Latar belakang perumusan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah diantaranya yaitu pemahaman dan praktek keagamaan. Beberapa pokok pikiran Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yaitu hidup manusia harus berdasar tauhid, bertuhan, beribadah serta tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggaran Dasar Muhammadiyah memuat peraturan atau kebijakan layaknya Undang-Undang Dasar. Sedangkan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah memuat penjelasan lebih lanjut mengenai peraturan yang ada di dalam anggaran dasar dan dapat diubah atau disesuaikan. Beberapa organisasi otonom dalam Muhammadiyah yaitu ada Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasihatul atau Aisyah atau NA, Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM, Tapak Suci Putra Muhammadiyah, dan Hizbul Waton. Bab 5 yaitu memahami kepribadian Muhammadiyah. Di antara ciri-ciri kepribadian Muhammadiyah yaitu beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan, amar ma'ruf nahi munkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik, dan aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Hakikat Muhammadiyah sesuai dengan wujud ghaibi Rasulullah SAW yang disebut juga sebagai batin nubuwah atau kenabian, dan disebutkan bahwa hakikat Muhammadiyah ini adalah wilayah batin kenabian. Dasar amal usaha Muhammadiyah diantaranya yaitu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya di mana kesejahteraan, kebaikan, dan kebahagiaan luas merata. Mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan berkeyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Ittiba kepada langkah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Pedoman amal usaha Muhammadiyah yaitu berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasul-Nya, bergerak membangun di bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah. Bab 6, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Di antaranya yaitu Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama
adil, makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Islam dalam keyakinan Muhammadiyah yaitu sebagai ajaran dari Allah yang selain satu juga bersifat menyajarah dengan dibawa dan didakwahnya oleh para nabi dan rasul Allah dalam perjalanan sejarah umat manusia. Sehingga kehadiran agama samawi ini memang untuk rahmatul lil alamin. Itulah agama langit untuk kehidupan manusia. Gerakan pemikiran Muhammadiyah dan Tajdid abad kedua yaitu untuk melakukan gerakan pencerahan yang mana tujuannya untuk memberikan jawaban terhadap problem-problem kemanusiaan seperti kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, dan persoalan-persoalan lainnya yang bercorak, struktural, dan kultural. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.